Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam renungan dan doa malam. Kita hendak menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan sebelum kita menikmati malam ini sebagai malam karunia Tuhan agar kita dapat beristirahat dengan baik. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang menghampiri Tuhan dalam penyembahan. Saya mohon Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita angkat pujian Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Pimpin aku melewati lembah yang maut sendu, maka into hidup akan ku masuki sertamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun mari kita angkat satu pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Itulah yang akan memampukan kami
untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema kita ketabahan. Itu adalah bukti kualitas iman. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk mengetahui sekuat dan seteguh apa seseorang beriman kepada Tuhan, maka jangan melihat saat ia dalam keadaan yang berkelimpahan. Tetapi mari dan lihatlah kehidupannya di saat ia sedang jatuh, di saat ia sedang menderita, di saat ia sedang terpuruk. Dan itulah yang dibuktikan oleh Ayub. Terkadang orang menyatakan bahwa Ayub adalah seorang yang beriman karena mereka melihat dari kacamata manusiawi. Ayub diberkati, Ayub dirahmati, dan ia berkelimpahan dalam segala hal yang dibutuhkan manusia. Dan itu juga yang dipahami oleh iblis. Tetapi faktanya, kualitas hidup seseorang tidak ditentukan dari apa yang ia punyai. Tetapi ketika ia jatuh, ketika ia terpuruk, disitulah kita dapat menyaksikan apakah ia masih bertahan di dalam iman atau tidak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu kata yang dipakai untuk menunjukkan apa yang disebut ketabahan, yakni upomone. Ini adalah kata bahasa Yunani yang syarat dengan makna untuk menggambarkan tentang ketabahan seseorang di dalam menghadapi realita yang sangat sulit sekalipun. Kata ini, saudara-saudara, menunjukkan kepada kesabaran dan ketekunan seseorang menjalani hidupnya di saat yang paling sulit sekalipun. Ia tidak bergeser dari keyakinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus mengajak anggota jemaat di Tesalonika untuk tidak merasa gentar atas segala perkara yang memahitkan kehidupan mereka. Di tengah situasi seperti itu, ada satu pesan Paulus yang sangat indah, yakni jangan kamu berhenti berdoa. Berdoalah untukmu dan berdoa jugalah untuk kami. Upomone adalah karakter seorang yang tetap bertahan sekalipun di depan matanya sedang terhunus pedang. Upomone adalah sikap hidup seseorang yang tidak akan pernah berhenti sampai titik yang penghabisan untuk menyaksikan bahwa Allah itu baik dalam segala hal. Ketabahan adalah bukti dari kualitas iman.
Dan ini telah ditunjukkan oleh beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Bukan hanya oleh Ayub, tetapi juga oleh tokoh-tokoh yang lain. Yakni Nuh, yakni Abraham. Sudah banyak hal yang kita kaji di sekitar tokoh-tokoh ini. Tetapi satu yang mungkin saja belum saudara-saudara kaji secara mendalam, yakni ketabahan Yusuf ketika ia berjuang untuk mendapatkan Rahel. Bisa saudara-saudara bayangkan, sebuah kerinduan yang sangat besar untuk mendapatkan seorang yang sangat dicintai. Ia rela melakukan apapun untuk mencapai maksudnya. Karena itulah Yakub memperbudak dirinya 7 tahun kepada Laban, menggembalakan kawanan ternak Laban untuk mendapatkan seorang yang bernama Rahel. Ia melakukan semua pekerjaan itu dengan sabar, dengan tabah. Dan pada akhirnya tiba masa 7 tahun. Ia datang kepada Laban untuk meminta pemenuhan janji Laban. Sebagaimana yang sudah mereka sepakati bersama. Tetapi apa yang terjadi? Di malam yang sangat-sangat dinanti-nantikan, fakta yang terjadi, Yakub tidak mendapatkan Rahel. Justru ia mendapatkan Lea. Ada perasaan kecewa. Tetapi ia tidak berhenti karena kekecewaan itu. Ada perasaan sakit. Tetapi ia tidak berhenti karena perasaan sakit itu. Ia terus berjuang untuk mencapai harapannya. Karena itu sekali lagi ia memperbudak dirinya, memperhamba dirinya 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Saudara bisa bayangkan, 14 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk meraih apa yang diimpikan. Tetapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, Yakub melakukannya dan pada akhirnya ia mendapatkan apa yang ia rindukan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam konteks seperti ini jugalah umat Tuhan yang ada di Tesalonika mengalami tekanan yang sangat berat. Begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat mulai beredar di kalangan mereka. Sampai banyak di antara mereka lari dari jalan yang benar. Dan dalam kondisi seperti itu, Paulus menuliskan suratnya supaya umat tetap tegar, umat tetap tabah, umat tetap sabar untuk menjalani kehidupan imannya. Dan untuk itulah pada ayat yang kelima, Paulus berharap supaya umat Tuhan tetap belajar pada keteladanan Yesus yang dengan tabah menjalani semua hal yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus dengan tabah menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Tetapi apa akhir dari semuanya? Tuhan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan hanya di dalam nama Yesuslah setiap orang beroleh selamat. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, untuk membuktikan kualitas iman kita, jangan mencari orang yang hidup dalam kemapanan. Tetapi mari Anda mencari orang yang hidup dalam keterpurukannya. Apakah ia masih tetap setia untuk mengikuti jalan imannya atau tidak? Ketabahan, upomone, adalah karakter seseorang untuk tidak merasa takut sedikit pun dalam menjalani hidup, sebab ia yakin bahwa hidupnya ada di dalam genggaman Tuhan. Selamat memaknai kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa bersama. Ku ingin selalu dekat padamu.
selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik. Kasih dan kesetiaan-Mu tidak akan pernah berubah, dan kuasa-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami yang tetap setia di dalam kehidupan beriman. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mau mengajari kepada kami satu hal, yakni arti ketabahan. Ketabahan inilah yang akan membuktikan siapa sesungguhnya diri kami di hadapan Tuhan. Ketabahan inilah yang akan membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami diteguhkan untuk tetap setia menjalani hidup ini sesulit apapun yang melanda hidup kami. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan semua umat-Mu yang mendengarkannya, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka yang sedang menghadapi keterpurukan karena kelemahan tubuh. Dan karena itu malam ini, secara khusus hamba mau berdoa bagi kekasih kami, Bapak TR Andi Lolo atau Papa Indah yang sekarang ini dirawat di rumah sakit Kristalina. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam perjuangannya untuk mendapatkan kesembuhan. Kami hanya menaruh harap kepada-Mu dan tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Pun demikian buat kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahannya. Buat kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoding. Buat kekasih kami, Audi Mantiri. Buat kekasih kami, Bapak Frenzy Arruan. Buat kekasih kami, Ibu Alfrida Paimbonan. Buat kekasih kami, Jenny Papa Puasa. Dan masih begitu banyak yang dalam kelemahannya. Bahkan anak-anak Tuhan, para tenaga medis yang ada di garda terdepan, di zona merah, yang menjaga dan merawat mereka yang terpapar virus corona, pun semua pasien yang ada di dalam kelemahan karena COVID-19. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka semua, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di jemaat Masale. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa ada dan dinikmati dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan anak-anak cucu. Biarlah kasih karunia-Mu akan terus menjadi bahagian kehidupan mereka.
memberkati rumah tangga hamba-Mu, di dalam tugas dan karya pelayanan di jemaat ini, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, semua orang yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini, Tuhan memberkati mereka semua. Lindungi sertai kami malam ini Tuhan, agar kami dapat beristirahat dengan penuh damai dan sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, pengharapan kami, memohon kasih dan perlindungan-Mu untuk malam ini. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.